Shalom jemaat yang terkasih, ibadah pesta peringati hari kenaikan Tuhan Yesus akan kita mulai. Baik kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 220 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami yakin dan percaya kepada keselamatan yang telah disediakan Anak-Mu yang tunggal bagi kami dalam kematian dan kebangkitannya. Janganlah biarkan hati kami bertanya-tanya dan menjadi was-was karena akal dan pikiran kami tidak mampu memahami ketentuan-ketentuan-Mu. Tetapi peliharalah kami, supaya kami membulatkan kerinduan kami kepada Tuhan kami, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, demi pengorbanan Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, yang terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia diperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Dari Kidung Jemaat 291 ayat yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Kita saat teduh sejenak. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami peroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, khusus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat yang pertama. Yang
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat yang 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan akan firman-Nya itu. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat yang pertama. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, warga jemaat-Mu, untuk boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Biarkanlah kiranya firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat kuat dan mampu menghadapi situasi yang sedang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Untuk itu ya Allah Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, Kamis 21 Mei tahun 2020, diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering melihat atau kita sering mendengar di dalam doa-doa syafaat yang dilangsungkan di tengah-tengah ibadah kita. Salah satu doa itu adalah memohon kepada Tuhan supaya bangku-bangku yang kosong, bangku-bangku yang tidak diduduki oleh anggota jemaat karena sakit dan sesuatu hal, maka didoakan oleh pendoa syafaat supaya bangku-bangku yang kosong untuk minggu depan itu boleh terisi. Itulah pemahaman kita tentang bergereja dan pemahaman kita tentang memberitakan Injil. Melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, dan melalui kitab Markus 16 ini, pemahaman kita yang kurang tepat itu diperjelas kembali bahwasanya memberitakan Injil itu bukan berarti kita mengharapkan orang supaya gedung gereja kita, supaya tempat ibadah kita itu penuh. Tetapi kita memberitakan Injil itu keluar dari gedung. Bisa saja memberitakan Injil itu di mana kita kuliah. Bisa saja memberitakan Injil itu di mana kita bekerja. Memberitakan Injil itu tidak terfokus di satu gedung yang kita kenal gereja. Itu yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia katakan, "Pergilah sampai ke ujung dunia dan beritakanlah Injil." Ini yang mau dikatakan adalah Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu tidak hanya cukup dimiliki oleh sekelompok orang, tetapi kabar baik itu harus juga didengar dan dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus ataupun kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tentu dalam memberitakan Injil ini ada rasa takut, ada rasa bimbang, karena kita sering berkata, kami ini minoritas di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Banyak gangguan, banyak halangan dalam memberitakan Injil ini. Kita takut kepada orang-orang tertentu. Kita takut kepada ormas-ormas tertentu dalam memberitakan Injil ini sampai ke ujung dunia. Rasa takut, rasa bimbang itu dikatakan oleh Tuhan pada saat ini, "Aku akan menyertai engkau." Inilah yang menghilangkan rasa takut kita.
Inilah yang menghilangkan rasa bimbang kita, karena Yesus bersabda, "Aku menyertai engkau." Apalagi yang mesti kita takutkan? Apalagi yang harus kita bimbangkan? Karena Yesus sudah menjamin, Yesus memberikan suatu kepastian, Dia akan menyertai kita sampai ke ujung dunia dalam pemberitaan kabar sukacita tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tak kala kita sudah memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang dan kepada seluruh makhluk hidup, maka Tuhan juga memberikan dan suatu gambaran atau suatu hal yang amat luar biasa kepada kita jika kita melakukannya di dalam nama Tuhan. Apa yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Yesus katakan adalah, yang pertama adalah kita mampu, Dia katakan di ayatnya itu, Dia diberikan kepada kita kuasa mampu mengusir setan-setan, bukan karena nama kita, tapi karena nama Tuhan. Sehingga kita sering mendengar bahasa-bahasa yang dipakai oleh gereja tertentu dalam mereka mengusir setan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Mereka katakan, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Itu keyakinan mereka. Kalau kita yakin melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan membuahkan hasil. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus memberitakan Injil itu sampai ke ujung dunia? Supaya mereka diselamatkan. Diselamatkan itu melalui dua tahapan. Yang pertama, orang yang mendengar itu harus percaya bahwa Yesus Kristus jalan satu-satunya sampai ke Bapa. Yang kedua, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, maka dia harus dimetraikan, dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga dia adalah milik Allah. Itu tanda orang yang sudah percaya. Itu tanda atau bukti menyatakan orang tersebut sudah mendengarkan kabar baik dan melakukan di dalam kehidupannya, bukan hanya disimpan di dalam hati, tetapi ditunjukkan dengan kata dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa. Dia akan diselamatkan di dunia ini dan diselamatkan nanti di tempat, di rumah Bapa yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa ketakutan, kekhawatiran kita, fobia kita akan sesuatu hewan itu juga dikalahkan jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ada orang karena fobia kepada binatang tertentu, maka dia merasa tidak pantas untuk memberitakan kabar baik tersebut. Apa yang ditakuti orang pada umumnya? Bisa saja yang ditakuti orang pada umumnya adalah ular. Kemudian ada lagi binatang-binatang tertentu. Sehingga kalau seseorang wanita, seorang pria, jika ada melihat seekor ular di tengah jalan, maka dia lari meninggalkan tujuan utamanya, mau pergi ke satu tempat. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan juga mengalahkan fobia kita, ketakutan yang ada di dalam diri kita akan binatang-binatang. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu mampu kita kalahkan. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Jika ada orang yang bermaksud tidak baik kepada kita,
jika ada orang yang merancang-rancang ketidakbaikan untuk kita karena kita memberitakan kabar baik, seperti yang dikatakan di dalam firman ini ayat 18, akan diracuni orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Maka segala rintangan, niat jahat, niat baik di dalam orang untuk dirancang kepada kita, maka kita akan terhindar darinya. Maka kita juga dipakai Allah untuk menunjukkan tanda mujizat. Kuasa Allah ada di dalam diri kita, di mana dikatakan, jika engkau mengabarkan kabar baik tersebut, jika ada yang sakit, maka engkau akan mampu menyembuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah amanat yang disampaikan oleh Yesus, amanat yang kita dengar, amanat yang harus kita pegang, dan yang terindah, amanat yang kita lakukan. Kita tidak usah takut kepada orang, kita tidak usah takut kepada kekuatan dunia ini, kita tidak takut kepada segala makhluk-makhluk yang menyeramkan. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita melakukan perintahnya, maka kita akan diselamatkan. Dalam masa pandemik COVID ini juga, rasa ketakutan kita akan hari esok. Apa yang mau kami makan, apa yang mau kami pakai, apa yang akan kami lakukan, jangan lebih besar daripada keyakinan kita. Burung pipit yang kecil tidak menabur diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung yang indah putih bersinar tidak diberikan pupuk dan segala sesuatunya, tetapi bisa tumbuh subur, indah, menarik perhatian orang karena Tuhan memberkatinya untuk boleh bertumbuh dan mencukupkan dirinya. Apalagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita akan kekurangan? Akan apa yang kita makan? Akan apa yang kita minum? Sudah kering kita katakan, sudah hampir 2 bulan kita tidak dapat melakukan aktivitas. Tetapi Tuhan akan tetap senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya tak berkesudahan. Percayalah kepada Kristus, lakukanlah firman-Nya, maka engkau akan menerima. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, firman-Mu yang mengingatkan kami, yang sudah Engkau amanatkan untuk menyampaikan, menyiarkan kabar baik kepada setiap orang. Di dalam Roh Kudus kami yakin dan percaya, tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita memberikan persembahan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita diantar oleh firman Tuhan dari 1 Tawari 29
ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Kita berikan persembahan kita. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.